Halo, welcome to FDJ Plot, channel review film favorit keluarga saya sendiri. Ya, begitulah kira-kira. Hari ini aku mau bahas film yang rilis 16 tahun lalu dan berasal dari Korea. Zaman dimana kita belum dijajah K-pop. Judulnya The Host atau di sini artinya inang. Temanya masih tentang monster yang bermutasi akibat ngebuang bahan kimia sembarangan. Si monster yang entah mutasi dari hewan apa ini, hobinya ngoleksi manusia buat dijadiin stok makanan. Dimana nanti seorang gadis kecil manis dan imut dibawa si monster, sampai keluarganya pergi berburu monster dan nyari si anak. Masih dikemas dengan drama yang cukup kental, tapi film ini masih menyajikan jalan cerita yang enak ditonton. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasan filmnya aja ya. Tapi sebelumnya kita intro bentar, dan ini dia, The Host. Film dibuka di suatu kamar mayat di pangkalan bersenjata AS, Korea Selatan. Seorang pak tua minta stafnya bernama Kim buat buang semua formaldehyde karena sudah berdebu. Formaldehyde itu biasa buat ngeringin kulit sebelum atau sesudah operasi pengangkatan kutil. Jadi fungsinya itu buat ngeringin kulit. Kim awalnya keberatan karena itu bahan kimia berbahaya dan akan langsung mengalir ke Sungai Han. Pak tua sedeng itu bilang Sungai Han luas dan apa yang disuruh itu perintah. Kim terpaksa ikuti maunya si pak tua. Pindah kedua pria yang lagi asik mancing di Sungai Han. Satu pria lihat sesuatu yang aneh terus dicadok. Dia perlihatkan ke temannya yang juga nggak tahu itu apaan. Karena sesuatu, wadahnya terjatuh dan makhluk itu berenang menjauh. Kemudian, di atas jembatan Sungai Han, dua pria berusaha mencegah seorang pak tua yang pengen ketemu Tuhan lebih awal dengan cara lompat ke sungai. Si pak tua lihat ke bawah air dan ada sesuatu di sana, namun dua orang tadi nggak lihat apa-apa. Pak tua pun melangsungkan COD-nya dengan malaikat maut. Di suatu warung, seorang pria parubaya bernama Kang Do tengah tidur dengan indahnya. Ketika bangun, papanya bernama Hebong suruh bakar 3 porsi gurita kering. Dia makan satu kaki guritanya sebagai jatah preman. Di saat bersamaan, dia lihat anak perempuannya bernama Hyun Seo baru pulang sekolah. Kang Do adalah orang sedikit lemot dan teledor, namun dia sangat menyayangi Hyun Seo. Hyun Seo kesal dengan Kang Do karena tidak bisa hadir di hari perayaan orang tua dan malah digantikan pamannya. Telepon Kang Do tidak diangkat karena HP Hyun Seo udah jadul. Dia ajak kakeknya buat nonton tantenya yang seorang atlet pertandingan panahan di TV. Siaran TV nayangin penemuan mayat di Sungai Han, namun langsung diganti. Ketika tengah menonton, Kang Do dipanggil ayahnya buat minta dia antar kompensasi ke pelanggan. Karena diprotes akibat kaki guritanya hilang satu. Sampai di sana, si pelanggan dan pengunjung lain lagi liatin sesuatu bergelantungan di bawah jembatan. Benda itu lompat ke air. Karena penasaran, Kang Do lempar sekali minuman yang disambar. Yang lain jadi ikutan lempar. Kemudian benda tersebut menyelam. Kang Do lihat sesuatu mengarah ke mereka. Itu adalah seekor monster yang gak jelas bentuknya. Dia ngejar semua yang ada di hadapannya. Sekumpulan orang masuk ke suatu kontainer yang diikuti si monster. Kang Do dan seorang bule berusaha bantu. Si monster yang lagi ngemil dilempar si bule. Kang Do ambil sebuah rambu bertatakan semen. Dibantu si bule, mereka lempar monster itu yang buat mereka dikejar. Si bule tertangkap. Kang Do berusaha bantu si bule. 오버타임이 걸리게 되면은 0.4 결국 이런 결과를 가져왔군요. 그 내리한 Sisi lain, Hyun Seo keluar karena kecewa tantenya kalah. Dia yang lagi jalan ditarik Kang Do untuk lari dari sana hingga terjatuh. Kang Do bangun dan tarik Hyun Seo lagi, namun Hyun Seo dibawa serta si monster ke Sungai Han. Sungai Han dikarantina oleh militer. Semua orang di sana disuruh pergi. Pindah ke tante Hyun Seo bernama Namjo. Dia datang ke rumah duka buat nemuin keluarganya. Namjo begitu terpukul dengan kepergian Hyun Seo. Pamannya yang bernama Nam Il juga datang. Mereka sekeluarga udah kayak kesurupan. Nam Il marah sama Kang Do karena salah narik orang. Yang lain sibuk lerai mereka. Keadaan sudah tenang.
Haebong ungkap kalau Hyunseo ditinggal kabur mamanya 13 tahun lalu. Muncul seorang pria berpakaian APD lengkap dan tanya siapa yang sempat melakukan kontak dengan korban, diminta mengaku. Masuk lagi beberapa orang berpakaian APD melakukan fogging di sana, seolah mereka itu nyamuk. Waktu ditanya lagi, siapa yang nyentuh monster itu secara langsung, Kang Do bilang dia kecipratan darahnya. Dia langsung disergap sekelompok pasukan kuning, dimasukkan ke dalam kantong dan diseret layaknya sampah. Dalam bis, ditayangkan berita mengenai monster tadi. Si bule yang diserang monster itu adalah militer Amerika dan kehilangan tangan. Di badannya ditemuin virus sejenis SARS dan badan si monster itu inangnya. 면에 배치했던 모든 경찰과 군병력들 또한 바이러스 방침을 정했습니다. Mereka dibawa ke suatu rumah sakit. Tiba-tiba Kang Do merasa badannya perih dan gatal. Datang seorang dokter info ke dia kalau besok dia bakal diperiksa, jadi nggak boleh makan sampai besok pagi. Karena dia jenius, waktu yang lain tidur, dia makan diam-diam sambil garuk badan. Seketika HP-nya bunyi. Waktu diangkat, itu adalah Hyunseo. Dia bilang lagi berada di saluran pembuangan. Karena nggak ada sinyal, telepon terputus. Sekeluarnya bangun dan natap dia. Adegan balik ke Sungai Han. Terlihat mobil sedang nyemprotin disinfektan. Seorang pria berhenti dan turun karena lihat sesuatu. Ternyata dia bermata elang karena nemu uang di pojokan. Waktu mau balik ke mobil, dua orang tadi jadi bekal si monster. Saluran pembuangan jadi gudang makanan si monster. Terlihat Hyunseo masih hidup dan sembunyi di dalam lubang. Di rumah sakit, Kang Do berusaha jelasin ke petugas kalau Hyunseo masih hidup. Namun si petugas anggap dia lagi halu. Bahkan waktu mau disodorin uang jajan, si petugas nolak. Kang Do ilustrasikan yang terjadi, tapi dia malah dianggap kurang waras. Mereka berempat hendak kabur, tapi ketahuan seorang perawat. Mereka langsung tancap gas lari dan masuk ke lift. Haebong hubungi seseorang dan minta dijemput. Keluar di parkiran, mereka dijemput sebuah minibus. Mereka dikejar sekumpulan petugas tapi berhasil masuk. Tapi Namjo ketinggalan. Mereka lihat dia dan dijemput. Setelah ngelabui seorang polisi, mereka berhasil kabur. 기본 출장비에 주문하신 물건 다 해서 위험수당 3건 추가해서 그 노란 머리 노란 사람 그 사람 직접 접촉자 아니에요? Haebong habiskan semua hartanya buat lolos dari rumah sakit dan beli beberapa barang buat penyamaran mereka. Mereka masuk ke truk penyemprotan disinfektan buat penyamaran dan pergi ke Sungai Han. Areal Sungai Han dijaga petugas. Mereka hanya punya 2 seragam petugas. Sampai di sana, mereka diizinkan lewati portal namun dihentikan seorang petugas di dalam. Orang itu adalah manajer distrik yang mengatur jadwal pengasapan. Truk mereka tertulis nama perusahaan yang seharusnya urutan terakhir. Dengar itu, Haebong rebut sesuatu dari Kang Do dan diberikan ke orang itu dan bergegas pergi. Begitu dibuka, itu tabungan receh si Kang Do buat beli HP baru untuk Hyunseo. Mereka telusuri semua saluran pembuangan. Nam-il tanya, apa Hyunseo ada sebutin ciri-ciri tempatnya? Kang Do cuma ingat saluran pembuangan besar, dan di situ semua besar. Mereka terus berjalan. Haebong tiba-tiba suruh berhenti dan Nam-il lihat sesuatu bergerak. Mereka kokang senjata. Ada sesuatu menetes dari atas dan ternyata hanya rebesan air. Namun, terlihat ada 2 bocah lain di sana. 2 bocah itu berjalan keluar saluran pembuangan dan bersembunyi ketika ada mobil patroli lewat. Rupanya, tujuan mereka ialah untuk mencuri makanan. Dapat yang mereka cari, mereka berdiam pergi. Namun, si monster muncul lagi. 2 bocah pun dikejar si monster. Balik ke keluarga Hyunseo, mereka pulang ke warung papanya buat istirahat dan makan. Tiba-tiba muncul Hyunseo di sana. Mereka pun suapin dia makan. Namun, itu semua hanya halusinasi, karena Hyunseo sedang kelaparan di dalam saluran pembuangan. Dengar monster itu balik, dia pura-pura mati. Setelah nurunin 2 bocah tadi, si monster keluar lagi. Bocah yang kecil masih hidup. Si monster balik lagi, Hyunseo tarik dan tutup mata si bocah agar tidak ketahuan si monster. Kembali ke warung, Nam-il kesal karena Kang Do malah tidur. Haebong suruh mereka duduk dan cerita. Dulu waktu kecil, Kang Do ini pintar. Masa muda Haebong sulit sehingga dia sering ditinggal sama mamanya. Jadi Kang Do sering mencari makan sendiri hingga kekurangan gizi. Makanya dia sering ngantuk. Kedua anaknya itu bukan dengerin, malah asik tidur. Tiba-tiba Kang Do bangun dan bilang, mereka diawasi monster itu. Mereka keluar buat ngecek. Monster terkapar. Nam-il tembak, dia bangkit dan lari. Mereka kejar dan memburu si monster.
monster panjat tiang dan berayun ke tengah bawah jembatan. Mereka langsung nembak sampai peluru habis. Kemudian mereka lihat ada petugas mengarah ke mereka dan si monster kembali ke air. Hebong minta mereka masuk ke truk dan dia ambil senapan Kang Du karena masih ada 1 peluru tersisa. Hebong ditarik dan dibanting. Kemudian si monster kembali ke sungai. Mereka terpaksa lari ninggalin jasad Hebong karena ada petugas di sana. Namun Kang Du balik lagi dan ditangkap petugas. Berita di TV mengabarkan si bule meninggoy dan Kang Du yang tertangkap serta memiliki gejala seperti flu. Karena masalah belum terselesaikan, Korea terjunkan agen kuning, yakni divisi khusus senjata biokimia untuk bunuh monster itu dengan bom kimia dalam radius 12 km. Adegan beralih ke Nam Il. Dia liatin poster buronan keluarganya di dalam gang. Seorang pria muncul dan tarik dia. Setelah pastikan aman, dia tanya posisi Nam Jo. Ternyata mereka berpisah jalan. Pria itu adalah teman kuliahnya dulu. Nam Il minta dia bantu lacak nomor Hyun Seo karena dia kerja di kantor telekomunikasi. Dia berhasil melacak dan pergi mencari password untuk masuk ke aplikasi. Dia nanya lagi, di mana Nam Jo? Nam Il cerita, mereka pisah di saluran pembuangan dan dia akan baik-baik aja. Si Gemoy masuk ke ruangan yang penuh orang dan mau nangkap Nam Il. Nam Il hendak cari si Gemoy. Dia lihat satu kertas berisi password dan waktu dimasukin berhasil dan nemuin lokasi Hyun Seo. Waktu dia berdiri, dia lihat sekelompok orang. Dia hafalin posisi Hyun Seo, kemudian dia sabotase arus extension listrik supaya konslet dan mati lampu. Nam Il hilang. Waktu lampu nyala lagi, mereka lihat dia di luar ruangan. Dia yang lari keluar, lihat si Gemoy yang masih sempat semangatin dia. Di jalan raya dia dengar sirine polisi. Dia gelantungan di ujung jembatan dan jatuh namun berhasil lolos dari polisi. Nam Il hubungi Nam Jo, tapi HP-nya mati. Dia kirimkan pesan singkat kemudian tak sadarkan diri. Nam Jo ternyata masih berada di area Sungai Han. Dia masih nyari Hyun Seo. Dia balik ke warung buat istirahat dan cas HP. Pesan dari Nam Il masuk. Dia bergegas ke titik yang diinfokan. Dia sampai di titik lokasi, dia hubungi seseorang kemudian. Karena sempit, Nam Jo selamat dari si monster. Telepon masih tersambung, rupanya si Kang Du. Kang Du minta dikeluarkan, yang pasti ditolak. Waktu mau dibius, dia melawan dan berusaha kabur. Dia ditahan sekampung kemudian disuntik. Namun, udah sejam dia masih sadar. Mereka terpaksa lakukan tes pada Kang Du yang sadar. Muncul seorang bule di sana dan menanyai apa benar Hyun Seo masih hidup. Mengapa nggak lapor militer, stasiun TV, atau organisasi HAM? Sambil nangis, Kang Du bilang mereka nggak percaya. Kemudian, si bule simpulkan virusnya di otak yang bikin dia halusinasi. Dia bocorkan rahasia, kalau bule meninggal itu karena mereka otopsi menyeluruh dan mati karena kejutan waktu operasi. Tapi tetap nggak ditemuin virus. Pasien karantina juga demikian. Dia berasumsi karena virusnya di otak, sehingga Kang Du bersiap dibor otaknya. Balik ke Hyun Seo, dia lagi kumpulkan pakaian korban di sana buat diikat jadi satu agar bisa keluar dari sana dengan tongkat sapam sebagai pengait. Setelah beberapa kali coba, kain berhasil disangkutkan, namun kain kurang panjang dan mereka nggak bisa gapai. Terdengar suara si monster. Kali ini dia tidak muntahkan tubuh utuh, melainkan tulang belulang. Kemudian dia hendak makan lagi dan kini tidak Kang Du yang udah selesai dibor kepalanya dan darahnya lagi diambil kemudian dia ancam suntik perawat pakai darahnya. Dia bawa Sandra dan minta pintu dibuka. Waktu dibuka, dia tidak berada di rumah sakit, melainkan suatu area pinggiran kota. Dengan Sandra dia minta mobil dan berhasil kabur dengan mobil ambulan. Kembali ke Nam Il, dia bangun di suatu area gelandangan. Sekilas, si gelandangan mirip vokalis Leto. Lihat botol soju, dia kumpulin dan ngasih dompet ke gelandangan tapi malah digetok pakai botol. Karena lagi bosan, dia mau ikut ke jembatan Wonhyo. Dalam taksi mereka lagi bikin molotov. Tukang taksi bilang, susah mau ke sana karena banyak demonstran menuju ke sana. Sementara Kang Du udah sampai di sana. Hyun Seo terbangun, dilihat si bocil demam dan mimisan. Dia intip keluar dan si monster lagi tidur. Dia coba lempar pakai kaleng bir, gak ada reaksi. Dia bilang bocil buat nungguin dia bakal balik bawa bantuan. Dia jadikan badan monster pijakan dan
Karena masih ngantuk, Hyunseo nggak diapa-apain. Tapi waktu dia lari, Kang Do berhasil nemuin sarang monster. Waktu dia turun, dia lihat nemtek Hyunseo, kemudian Namjo udah sadar. Dia lanjut nyari Hyunseo, si monster lewat. Waktu mau dipanah, Kang Do nongol. Monster keluar dan lihat banyak orang di sana. Kang Do kejar dari atas jembatan. Si monster lagi berenang santai di sungai. Sementara terlihat demonstran berkumpul, protes penggunaan bom kimia dan minta Kang Do dilepaskan. Seorang demonstran lihat si monster datang, semua auto bubar. Seorang polisi nembakin monster yang diteriaki Kang Do, jangan. Dia lompat ke sungai dan datang Nam Il di saat bersamaan. Polisi itu lari waktu monster naik ke permukaan dan selain Hyunseo, dia dapat bonus si bocil. Hyunseo udah gak bernapas. Dia dibopong dan dibawa pergi Kang Do. Kang Do ambil tiang besi rambu dan beradu mekanik dengan monster. Lihat abangnya kalah, Nam Il lempar molotov. Monster dikejar Nam Il dengan modal molotov. Namun si monster bisa menghindar dengan gesitnya, sedangkan Nam Il yang lemparannya kena tiang terus. Kembaran Leto muncul dari atas dan siram bensin ke si monster. Si monster yang lagi haus pun langsung buka mulut. Nam Il bersiap lempar tapi terlepas dan pecah. Kemudian si monster masih bisa kabur dan berniat masuk ke sungai. Akhirnya si monster bisa ditumbangkan. Kang Do balik ke si bocil dan berusaha membangunkan. Si bocil buka mata. Dia masih hidup. Kang Do siapin makan malam kemudian bangunin si bocil. Mereka pun menikmati makan malam sekaligus mengakhiri film ini. Tamat. Ini film asal Korea paling pertama yang aku nonton. Pertama nonton sedih banget. Hyunseo-nya gak selamat dan rasanya dongkol gitu loh. Udah berjuang sedemikiannya, kakeknya sampai modar, endingnya begitu. Tapi itu sih hebatnya film Korea. Endingnya bisa bikin orang sedih, dongkol jadi satu. Itulah harga dari sebuah keluarga ya. Gak bisa dibeli dan dinilai apapun. Semua bakal dilakuin kalau udah nyangkut darah daging. Keluarga yang jarang ketemu juga bisa disatukan kalau itu masalah orang yang disayang. Apresiasi buat pahlawan di film ini, si kembaran vokalis Leto. Definisi kerja pintar ya gitu, dari atas munculnya. Sama ini, monsternya nggak dijelasin mutasi dari apa. Kalau baca sinopsisnya katanya dari gurita, tapi nggak ada mirip-miripnya. Malah mirip kodok kalau menurut aku. Cuma biarlah itu jadi misteri film ini. Mutasi dari apakah dia? Mungkin sampai sini aja dulu pembahasan film kita kali ini. Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya kalau suka. Sampai jumpa di video lainnya. Aku FDJ undur diri. Thank you for watching and happy River Monster. Bye bye. Ribet kalau bikin narasi film Korea tuh. Banyakan drama bacotan gak penting soalnya. Tak apalah, saya sekali.